Wabarakatuh. Inilah salah satu pintu gerbang 3 sekolah SD Negeri Bontua, SD Negeri Impres Bira 1, SD Impres Negeri Bira 2. Inilah yang ditata sedemikian rupa sehingga apa harapan mereka, masyarakat mereka dapat memahami bahwa di sini ada sekolah 3, SD Negeri Bontua, SD Negeri Impres Bira, SD Impres Bira 2. Baru-baru kita wawancara bersama dengan Bapak Arifudi SPD MPD, Kepala Sekolah SD Impres Bira 1. Ini kita melangkah lagi. Ini SD Impres Bira 1 mensosialisasikan tentang penerimaan siswa peserta didik baru. Ini mereka sudah melalui baleho. Mereka ini kita lihat, inilah aturan-aturan main di dalam penerimaan siswa peserta didik baru. Kita masuk di dalamnya melihat situasi dan kondisi. Wih, sangat bersih dan luar biasa. Ini mereka. Ini papan-papan bicara yang langsung ke sekolah penggerak. Jadi SD Impres Bira 1 sudah termasuk sekolah penggerak dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, ini para guru berekspos bersama Kepala Sekolah SD Impres Bira 1, Bapak Parip. Ini satu menandakan bahwa kesungguhan Kepala Sekolah membuat satu papan bicara yang lebarnya adalah 5x8, tinggi 5 meter, lebar 8 meter. Inilah luar biasa. Kita maju lagi ke depan, melihat ini Jagai Anata, salah satu ukuran ini wujudkan sekolah aman, ramah anak dan ramah lingkungan. Nah, inilah salah satu visi misi dari sekolah SD Impres Bira 1. Kamu wajib melapor. Nah, ini kesan-kesan spanduk Bapak Rektor UNM dalam rangka kepedulian karakteristik pengamalan lapangan beasiswa mahasiswa program pendidikan. Nah, beliau ini Pak Rektor bergambar langsung Bapak Profesor Doktor Insinyur Haji Usain Sam. Terima kasih, kami dari tim Parwadi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu dengan Bapak siapa, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa, Pak? Arifudi. Arifudi SPD MPD. Alhamdulillah. Kepala Sekolah SD Impres Bira 1. Alhamdulillah, hari ini kita santai-santai Pak, hari Sabtu menjelang jam 10 ke atas. Tentunya Bapak sebagai kepala sekolah, ada patron dari Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan. Alhamdulillah
misinya Bapak ini sebagai kepala sekolah apa Pak? Jadi kalau berbicara eh, visi misi sekolah, tentu kita mengacu kepada apa yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian turunannya ke Dinas Pendidikan, lalu itulah yang kita tindak lanjuti di sekolah. Visi sekolah adalah mewujudkan sekolah yang ramah anak, berkarakter cinta lingkungan, dan sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian dari visi ini kami turunkan ke misi untuk meningkatkan kualitas, salah satunya adalah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, dalam hal ini pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian kebetulan juga sekolah kami sudah masuk sekolah penggerak, dan di sekolah penggerak itu salah satu tuntutannya adalah pembelajaran itu bagaimana pembelajaran yang kita terapkan adalah berpusat pada peserta didik. Nah, seperti itu. Iya. Dan baru-baru ini dalam implementasi kurikulum Merdeka, di akhir semester ini kita lakukan gelar hasil karya yang selama ini dilakukan oleh guru kolaborasi dengan siswa dan orang tuanya. Nah, seperti itu. Ada yang menarik sekali Pak, dengan adanya kurikulum Merdeka dan ditinjau dari kelulusan siswa itu tergantung kepada satuan pendidikan Pak. Apakah benar seperti itu Pak, atau ada petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan bahwa kelulusan seperti ini? Nah, ternyata beberapa kepala sekolah mengatakan dikembalikan ke satuan pendidikan tentang kelulusan, begitu juga tentang penerimaan siswa baru. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, kalau berbicara kelulusan siswa, bukan hanya di kurikulum Merdeka ini diserahkan ke sekolah, di kurikulum K13 pun begitu. Kelulusan siswa diserahkan ke sekolah tentu berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah disepakati bersama antara Dewan Guru bersama dengan komite. Jadi seperti itu. Iya. Tidak ada acuan yang Khusus. standar dari dinas. Jadi itu terkait dengan kelulusan. Jadi betul diserahkan ke sekolah, tetapi tentu ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Ketercapaian tujuan pelajaran harus dipenuhi oleh siswa, kehadirannya tentu tidak terlepas juga dari bagaimana sikap siswa tersebut. Lalu terkait dengan penerimaan siswa baru, tentu tetap mengacu kepada juknis yang telah dikeluarkan. Jadi berdasarkan juknis itu, untuk sekolah dasar minimal yang kita terima adalah umur 6 tahun, paling rendah. Kemudian diseleksi berdasarkan umur tertinggi yang diterima, tentu sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Kami di SD Impres Bira 1 kebetulan tahun ini kami akan menerima 2 rombongan belajar. Jadi tentu nanti yang mendaftar itu di-ranking berdasarkan umur tertinggi sampai kepada jumlah 56 siswa. Nah, seperti itu. Iya. Tapi ini sistemnya sistem zonasi dan online Pak ya? Ya, Iya. sistem yang ada itu penerima PPDB, penerima Peserta didik baru untuk tahun ini masih seperti yang lalu, dilakukan secara online dan ada beberapa tahapan. Tahap pertama mulai hari ini tanggal 24 itu sistem zonasi. Tentu dilihat dari domisilinya anak-anak. Lalu nanti setelah zonasi ada lagi non zonasi, seperti itu. Wih, luar biasa Pak ya. Sedikit agak merepotkan tapi tidak juga tapi merepotkan karena adanya zonasi dengan non zonasi Pak ya. Tapi Pak, deadline Pak, harapan Bapak sebagai kepala sekolah dalam rangka penerimaan siswa baru, tentunya apa yang harus dilakukan Bapak sehingga masyarakat kembali menyekolahkan ke SD
Impres Bira 1 di bawah kepemimpinan Bapak. Apa yang Bapak harus lakukan? Yang kami lakukan selama ini, eh, kami tunjukkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kayak sekolah ini bahwa yang dilakukan di SD Impres Bira 1 tentu kami melakukan proses pembelajaran bagaimana meningkatkan prestasi siswa itu. Nanti orang tua lah yang menilai bahwa kualitas sekolah yang ada di kompleks ini, karena ini kompleks tentu orang tua ada 3 pilihan, karena kami 3 sekolah, SD Bira 1, Bira 2, dan Negeri Bontoa. Kemudian masyarakat yang ada di akan sekolah di sini, masyarakat yang ada di sekitar sini. Jadi 3 pilihan sekolah ini tentu orang tua melihat mana sekolah yang punya kualitas. Sesungguhnya 3 sekolah ini sama. Makanya kami selalu mengatakan 3 in 1. Dan orang tua tetap punya hak prerogatif untuk memilih satu di antara 3 ini. Ya, olehnya itu kami selalu menyampaikan kepada teman-teman, mari kita tunjukkan kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan di sekolah terkait dengan peningkatan kualitas mutu pendidikan, sehingga nanti orang tua menilai bahwa saya memilih SD Bira 1 untuk ditempatkan anaknya untuk dididik seperti itu. Tapi ini kan yang menjadi masalah adanya kota. Kalau terlambat orang tua siswa menentukan sikap, tentunya kotanya sudah terpenuhi, maka dia mau tidak mau dia bergeser ke sekolah lain. Seperti itu kira-kira Pak deh. Tapi alhamdulillah yang menarik ini dari Bapak keterangannya adalah memberi terbaik kepada masyarakatlah atau stakeholder lah yang memilih sekolah mana yang terbaik menurutnya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Iya. Kemudian untuk informasi ini sampai kepada masyarakat, tentu kami memasang papan informasi bahwa batas pendaftaran sampai sekian. Dan kemarin juga hari Jumat sudah mulai sudah diumumkan di masjid-masjid yang ada di sini. Sosialisasi ya. Sosialisasi bahwa pendaftaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama SD SMP itu dimulai hari ini sampai batas waktu yang ditentukan. Itu cara kami menyampaikan informasi kepada orang tua. Jadi selain dari spanduk-spanduk yang kami pasang, juga melalui tokoh-tokoh masyarakat menyampaikan melalui forum masjid. Wah, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala Sekolah SD Impres Bira atas nama Harifudin Pak. Wah, luar biasa Pak Harifudin. Kami dari tim Perwadina News mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.